Harap yang sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 41 tahun 2000 tentang 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus DCRC ISIS 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salam keselamatan diperuntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi panutan kita, Nabi idola kita. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada sahabatnya, dan termasuk kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dua kegiatan bersamaan. Dua kegiatan bersamaan. Saya mengucapkan terima kasih terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah siap menunggu kegiatan-kegiatan yang kedua. Walaupun bapak ibu baru ini hari tahu bahwa kegiatan yang akan diikuti itu ada dua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bapak ibu. Jadi ini hari satu kali mendayung 2.30 terlampaui. Ada dua kegiatan yang kita akan selesaikan ini hari bapak ibu. Sesuai dengan perjanjian kita bapak ibu, tidak lewat dari jam 12. Cepat, tidak lewat dari jam 12. Karena kalau lewat dari jam 12 mesti pencamat lagi dituntut. Jadi siap nih. Jadi tidak cukup lagi 1 jam ini. Repot tuh mana-mana bawa kalau hati-hati pencamat. Sudah jam masih lewat. Saya kira itu bapak ibu pengantar saya. Ada dari teman-teman dari BPD ini, ada Pak Kadit Kajang kepala bidang kepala seksi, kepala seksi. Jadi ini pejabatnya semua ini. Ya. Kalau ada masalah persoalan penanggulangan bencana bapak ibu, telepon Pak Wali Bahar atau telepon saya Pak Camat. Nanti Pak Camat yang menyampaikan ke sana. Ini camat orang peduli ini dengan masyarakat. Mana kita lupa saya juga bagaimana tipenya, bagaimana karakternya Pak Camat. Tadi saya sudah sampaikan, demi kepentingan umum bapak-bapak, ibu-ibu, ahli hukum katakan demi kepentingan umum undang-undang pun dilabrak. Kalau bisa demi kepentingan umum. Jadi saya demi kepentingan umum, demi kepentingan masyarakat Kecamatan Montesquieu, saya rela bapak ibu tidak ikut briefing di bupati ini. Briefing bupati sementara ini di Benteng ini. Sudah berapa Pak Sekda marah di sana gara-gara Jawa Montesquieu tidak hadir. Tapi insya Allah sebentar saya akan menghadap Pak Sekda dengan beberapa alasan. Kalau dengan ini saya dinonjolkan jadi camat, tidak ada persoalan bapak ibu. Saya rela dinonjolkan demi kepentingan umum, demi masyarakat saya di Kecamatan Montesquieu. Saya kira itu mengantar bapak ibu, saya serahkan ke bapak yang menangani ini, ahlinya ini. Jadi dia akan menyampaikan peraturan bupati nomor 41 bapak itu tahun 2020. Kalau sampaikan apa-apa dilakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, bagaimana kalau kita tidak lakukan, insya Allah akan disampaikan oleh sebentar. Saya kira itu penyampaian saya bapak ibu, saya serahkan ke bapak untuk lebih cepatnya di kegiatan bapak ibu. Ngumpul jam 12. Ya. Protokol kesehatan sebagai upaya menegakkan dan pengendalian coronavirus DCS 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk diinformasikan bahwasanya kita sudah ada 164 yang sudah terjangkit positif di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sampai dengan hari Senin kemarin. Kita juga sudah masuk di wilayah zona merah. Kenapa penting kita mengadakan sosialisasi protokol
untuk mencegah penularan coronavirus disease. Mungkin sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya corona itu antara ada dan tidak, karena ada namanya, penyakitnya tidak dilihat. Dan rata-rata teman-teman yang terjangkit di Selayar itu adalah orang tanpa gejala. Aneh ya Pak ya, Bu, ada penyakit tanpa gejala nih. Dan itulah realitanya corona itu. Nah, kenapa Bupati Kepulauan Selayar mengeluarkan peraturan biar tidak semakin menular? Karena banyak faktor yang diserang, terutama itu ekonomi. Kalau kita bisa lihat di penerapan sanksi, mungkin agak berat ya. Untuk penerapan sanksi di bab 5 di pasal 7, bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tindakan sanksi. Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa perorangan, yaitu teguran lisan atau teguran tertulis. Untuk teguran lisan atau teguran tertulis itu sudah dilaksanakan di Benteng. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sering jalan di Benteng, terutama di lokasi-lokasi vital, macam di lapangan pemuda, pasar-pasar dan sebagainya, itu teman-teman TNI, Polri maupun PPB itu sudah melaksanakan itu. Sudah hampir dalam 1-2 minggu Pak, 2 mingguan untuk teguran lisan. Tiap hari, mulai dari pagi jam 8 sampai jam 10, terus lanjut malam dia mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu sudah keliling untuk penerapan teguran lisan atau teguran tertulisnya. Untuk poin kedua, sanksinya itu kerja sosial dalam bentuk membersihkan jalanan atau selokan paling lama 3 jam, atau kerja sosial lain yang ditentukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk yang ketiganya, yaitu bagi yang tidak bersedia melakukan kerja sosial, dikenakan denda administratif sebesar 50.000. Ini ketika sudah kena sweeping, sudah melakukan teguran tertulis, tapi tetap tidak memakai masker, ya akan dikenakan sanksi 50.000. Itu ketika di luar kantor. Untuk poin B, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sama, ada teguran lisan dan teguran tertulis. Yang kedua sama juga. Setelah diberikan teguran lisan, pasti melakukan pelanggaran. Oh, ini dendanya agak tinggi, 250.000. Dan ada penghentian sementara personal usaha atau kegiatan atau pencabutan izin usaha. Jadi ini khusus untuk pelaku usaha. Jadi pelaku usaha juga harus betul-betul membantu pemerintah dalam memerangi corona ini. Nah, kalau tidak ya kita bukan sanksi denda, karena penyebarannya di Selayar itu sudah sangat luar biasa. Karena kita sudah masuk kategori transmisi lokal dan rata-rata ya tanpa gejala itu. Untuk penerapannya, setelah sosialisasi di Kecamatan Daratan, mungkin kita sudah bisa penerapan langsung di lapangan mulai minggu depan. Karena Boto Sikuyu juga daerah yang salah satu yang banyak yang terjangkit Pak Camat. Mulai dilihat dari data lumayan banyak juga. Saya harapkan dari Bapak Ibu Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha bisa sama-sama membantu pemerintah dalam memerangi corona ini biar tidak terlalu
besar penularannya, karena yang akan merugi kita semua di sini, Bapak. Karena salah satu faktor yang terbesar yang mempengaruhi adalah ekonomi. Mestinya kalau sudah zona merah, wilayah yang sudah zona merah, pembatasan itu yang sangat luar biasa. Mungkin kayak macam tidak masuk kantor, jam-jam kantor kita diberlakukan kayak dulu Pak, kayak bulan April Maret. Terus pelaku usaha mungkin tidak diizinkan untuk membuka usahanya, itu kan kita harus semua. Ya, syaratkan dan kebijakan dari Ketua Gugus, sekalipun selain zona merah, tetap kita melakukan dalam keadaan normal, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Saya tidak usah panjang lebar karena sudah ada di tangan Bapak Ibu, itu terkait dengan Pergub, bisa disosialisasikan ke masyarakatnya masing-masing di masing-masing desa. Mungkin ada pertanyaan, insyaallah nanti kita bisa bantu jawab. Sekian dari saya. Ini Bapak Ibu, barang sekali dia main sweeping, sampai kiri kau kena dalam uang. Jadi tetap yang utama ini tetap pakai masker, jaga jarak. Ya. Jadi barang itu harus tepuk tangan. Dari Pak Ketua BPD ada yang bisa mewakili BPD. Resing-resing jauh peraturan ini berarti dalam pokok itu. Iya. Ya. Artinya giliran kita nyoba haji Bapak Ibu lagi kita sosialisasikan melalui rioloi. Ya, dibaca saja ini peraturan bupati. Batu Kirsapu dibaca-bacain, disampaikan tetangganya, sampaikan keluarganya bahwa seperti ini Pergub nomor 51 tahun 2020. Ya. Bunyinya seperti ini. Apabila dilakukan pokoknya tak dendaki. Mohon dengan sangat kepada teman-teman, terutama kepala BPD atau anggota BPD, kepala dusun yang sempat hadir di sini, sampaikan masyarakat bahwa kami sudah melaksanakan sosialisasi, mengikuti sosialisasi di kantor camat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira mengenai aturan politik saya kira cukup jelas. Yang sangat-sangat jelas mungkin dari OPAL ini memakai masker, jaga jarak, kemudian yang kurang jelas mungkin cuci tangan, karena tidak selalu kita lihat orang cuci tangan. Dari semua itu saya kira cukup jelas cuma kata-kata tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, karena kami di Desa Loa ada pintu gerbang timur Batu Bukan. Bagaimana hubungannya dengan aturan-aturan misalnya dari yang pendatang yang kurang masuk, karena saat ini saya kira di Batu Bukan itu banyak orang dari luar yang masuk, utamanya itu Pak Gaya yang tangkap ikan. Saya kira itu kira-kira solusi apa, karena ini bukan masyarakat Kabupaten Selayar. Saya kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan masker untuk sekarang ini dari pusat, dari Kementerian Kesehatan melarang pemakaian masker scuba yang kayak bapak di depan, ya kayak ibu juga, minimal dia masker kain yang 3 lapis, ya. kurang tidak safety. Ini langsung dari Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan. Sedikit saya tambahkan Pak tentang pegawai. Kita tidak melarang dia masuk di Selayar karena sekarang justru mereka-mereka yang dari luar, justru mereka yang kita anggap ini dibanding kita sendiri. Karena sekarang penyebaran itu Pak
yang ada di internal kita sendiri, transmisi lokal Pak. Selayar itu masuk kategori zona merah sekarang. Makanya sekarang tidak ada lagi pembatasan dari luar masuk Selayar. Yang sebelumnya kita perketat di Pamatata, di pintu-pintu masuk, sebelumnya kan kita perketat Pak ya. Harus ada replika, apa misalnya mereka di screening, apa misalnya untuk masuk. Cuma persoalannya sekarang, permasalahan kita di internal, di dalam Selayar sendiri, bukan dari luar Pak. Nah, itu makanya sekarang kita sosialisasi Pergub untuk penerapan 4M itu. Tapi penekanannya di sini adalah pemakaian masker, karena itu yang kita pakai ke tempat-tempat umum, ke tempat keramaian. Ketika kita pakai jalan, jadi sweeping itu adalah masker. Jadi kapan misalnya Bapak jalan kemana-mana di tempat-tempat umum tidak pakai masker, nanti kena penindakan sweeping, yaitu tadi dendanya Pak. Bisa menyapu maksimal 3 jam, atau Bapak tidak bersedia menyapu 50.000. Seperti itu. Di sini dituntut kesadaran Pak. Dituntut kesadaran. Intinya kita kembali, kita mau sehat Pak. Kalau misalnya nanti kita terjangkit di karantina, kan yang rugi Bapak sendiri. 14 hari di karantina, Bapak tidak kemana-mana, tidak bisa cari penghidupan, tidak bisa kerja, kan yang rugi Bapak sendiri, Ibu sendiri. Itu yang kita harapkan. Makanya dituntut kesadaran, karena ini virus yang kita lawan tidak kelihatan Pak, Ibu. Seperti itu. Jadi kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kita pakai masker untuk menjaga keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Begitu juga orang lain. Orang lain pakai masker untuk menjaga orang-orang di sekitarnya. Jadi sangat diharapkan, sangat dituntut untuk menjaga kesehatan baik keluarga, diri pribadi maupun lingkungan sekitar, pakai masker Pak, Ibu. Yang ditekankan, yang di sweeping itu nantinya adalah masker. Ketika berjalan ke tempat-tempat keramaian, kemana-mana misalnya di tempat-tempat umum, apalagi misalnya ke Benteng sekarang, itu sudah ketat operasi justisi. Nah, ini baru sosialisasi, mungkin minggu depan sudah penindakan. Penindakan itu Bapak Ibu sudah disuruh menyapu. Ketika kedapatan misalnya tidak pakai masker, ya sudah disuruh menyapu. Tidak mau menyapu, ya denda 50.000. Nah, seperti itu. Dan ini sudah tertuang karena sudah ada regulasi yang mengatur Pak Ibu. Kita mau keberatan, kita mau ini apa, nggak bisa karena sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya. Makanya kita sosialisasi supaya semua masyarakat mengetahui. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu begitu kembali ke rumah bisa disampaikan ke tetangganya di wilayahnya di mana bahwasanya sekarang ini adalah ada peraturan bupati tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yaitu tadi 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetapi yang ditekankan, yang sangat ditekankan itu adalah pakai masker, karena ketika kita jalan kemana-mana, masker yang diperhatikan. Ketika misalnya polisi, TNI, Pol PP turun ke jalan, yang juga sweeping itu adalah masker. Kan malu Bapak ketika kita disuruh menyapu di jalan, dipakaikan rompi kayak kita tahanan, begitu disuruh menyapu baru dipotong lagi. Nah, seperti itu. Ataukah disuruh menyanyi misalnya disuruh menyanyi, ataukah disuruh menghafal Pancasila, syukur-syukur dihafal Pancasila Bapak Ibu. Kalau tidak sudah disuting, diviralkan lagi di sosial media, kan Maluku ada di Ambon. Nah, demikian yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sangat berterima kasih dan berbangga bahwa Bapak Bupati Kepulauan Selayar telah berhasil mewujudkan satu peta tentang virus corona. Pergub ya. Pertanyaannya dan harus Bapak jawab, kenapa begitu? Masih ada virus di Selayar ini. Sementara begitu ketatnya pengawasan dan lain-lain, malah ada keluarga yang diberi Pak, ada yang kedapatan di bagasi mobil disuruh kembali. Pertanyaan kenapa masih begitu sampai sekarang? Masih ada virus corona, malah sudah termasuk zona merah. Kemudian
Saya garis bawahi G4M itu. Di kalimat terakhir mengatakan hindari kerumunan. Lah buatnya Pak. Kalau kepecah mah. Kalau gua kepecah mah. Ya, ya. Tanggal 4 Oktober lah buatnya Pak. Ngera isi, ngeri kilasera isi, minggal ke pertama ke pengantar isi. Alhamdulillah. Urus pinjam. Nuri kami kerumunan, semua saya betul bagi dari panjuang. Sangat susah. Apakah masih akan terulang yang telah diukir oleh sejarah? Bahwa sanggena telah nikahnya na latulu na trisapu. Ada sejarah penerungi. Harapan saya ke depan, semoga melalui pergub ini, corona sudah tinggalkan Kabupaten Selat ini. Amin. Itu harapan saya. Yang persoalannya karena corona ini tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Kenapa? Ada yang tanpa gejala. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terkait dengan banyaknya yang lolos di Pelabuhan Bira ke Pamekasan, mungkin Pak, karena saya bukan petugas di sana, mungkin ada kelengahan sedikit, mungkin karena capek. Dan yang kedua yang paling besar ini adalah permasalahan persyaratan penyeberangannya. Seandainya kita pakai PCR Pak, sudah mungkin ada yang lolos ke sini Pak. Tapi yang selama ini kita pakai adalah rapid test. Rapid test itu kan pendeteksi corona. Rapid test itu alat screening, apakah ada virus di dalam atau tidak. Tapi ketika dia aktif juga belum tentu itu ada virus corona. Jadi repot Pak. Kita mau pakai PCR yang harganya jutaan, pasti kita diserang masyarakat. Tapi tes saja harga ratusan ribu kita diserang. Apalagi kita pembatasannya mau pakai PCR. Jadi repot. Yang namanya manusia, ya kita ikuti yang paling murah aja, rapid test. Tapi ya dengan catatan bukan alat pendeteksi corona, hanya sekedar alat screening. Apakah dia reaktif atau tidak? Reaktif pun belum tentu dia corona, belum tentu virus corona. Jadi itu hal-hal yang salah satu hal corona bisa menjamur di Selayar Pak. Mungkin sih saya bisa bantu jawab. Terus yang kedua untuk permasalahan pesta ya Pak ya, buat pesta. Sebenarnya kalau di Pergub memang menghindari kerumunan, tapi tidak melarang pesta. Mungkin tidak ada ya di sini ya, tidak ada pelarang pesta. Itu bisa menjadi masukan untuk pembenahan Pergub Pak. Tapi setelah tanggal 4 Pak ya. Sampai 10. Jadi begini Pak, kalau di Makassar untuk mulai 1 Oktober boleh pesta, tapi tidak boleh makan di tempat. Jadi mereka datang, ambil kotak, pulang. Amplopnya jangan lupa dimasukin. Kalau di Makassar gitu Pak. Jadi tidak pakai prasmanan lagi kayak di Selayar gitu. Jadi pakai kotak. Tapi kan di Selayar itu hal yang tabu ya Pak. Iya. Dan bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi minimal bagi yang membuat pesta, jangan diterima yang tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Saya kira tidak bawa amplop. Iya. Minimal protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Sediakan juga tempat cuci tangan Pak. Kalau tidak ada hand sanitizer, disediakan saya tempat cuci tangan tak sama sabun. Jadi sebelum dia masuk di dalam kerumunan, mereka sudah bersih. Minimal itu saja Pak. Kursi diatur yang
jarak 1 meter lah, gitu. Kalau bisa juga ya jangan saat jabat tangannya nggak usah bersentuhan, begini saja. Iya. Jadi kan untuk kita semua, karena klaster pesta di rata-rata kabupaten banyak. Setelah diadakan pemeriksaan PCR, ya tambah klaster baru. Ya mungkin itu saja untuk pesta itu Pak ya. Ya. Mau dibubarkan juga siang dan tidak ada aturan di dalam Pergub untuk pembubaran. Dari penyelenggara pesta aja yang kalau bisa tetap menerapkan 4M itu, gitu ya. Ada tambahan Pak? Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya. Pemakaian masker scuba tidak disarankan. Jadi saya ingin menanyakan masker seperti apa saja yang memiliki lisensi yang bisa dipakai. Pak, kedua saran saya Pak, bukan yang ini tadi apa? Pola hidup bersih itu mencegah. Saya sarankan ada juga beberapa orang gila Pak, itu jauh dari pola hidup bersih. Ada beberapa orang gila itu mungkin bisa diamankan di karantina, jangan sampai mereka jadi jangan sampai mereka jadi penularan dari COVID. Terkait dengan pemakaian masker scuba. Jadi ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau memang masker scuba ini tidak jenis, ya penjualnya atau yang memproduksi itu yang dilarang. Jangan yang Ya, jangan yang karena kita ini utamanya ibu-ibu. Oh, cantik. Ya, mau cantik. Karena kalian makanya jangan liftingnya pak masker kan, nah masker Nusa Salam boleh dipakai, ya terpaksa pakai masker yang seperti itu. Jadi saya kira ampun lari, ya dilarang, ya yang memproduksi itu yang dilarang supaya bapak ibu tidak membeli yang seperti itu. Dan masker apa yang cocok dan pas buat untuk menjaga virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa terutama menghindari kerumunan. Mau saya jangan lakukan ini hanya setengah-setengah. Kalau memang kita harus menerapkan hanya setengah-setengah, lebih baik disampaikan, tidak usah lakukan. Yang saya mau dalam keseragaman pelaksanaan utamanya pesta itu, kalau memang hanya bisa dilaksanakan, ya yang hadir itu tinggal hadir kemudian pulang bawa kotak, maka itu yang kita terapkan. Jadi satu saja. Jadi satu untuk kita pakai dalam mencegah COVID-19 di selain ini adalah dengan cara adanya orang pesta itu, maka begitulah caranya dalam mencegah. Ampagele risarek papi tantangan sereni masyarakat, kan kami juga pemerintah di bawah itu sulit Pak. Sebab terkadang dia datang meminta pertimbangan bagaimana kalau saya adakan pesta. Kita tidak tahu apa yang kita harus sampaikan. Olehnya itu maka kalau ada keseragaman penyampaian dari atas bagaimana pencegahan ini, maka itu yang kami sampaikan kepada masyarakat itu. Yang kedua, kalau memang kita tidak akan menghindari kerumunan itu, jangan ada yang melakukan hiburan siapapun. Jadi ini kan kita menghindari kerumunan dan kita akan menerapkan satu peraturan. Jadi siapapun kalau kita ingin menerapkan aturan, jangan berikan kebijakan keluasan, apalagi kita sebagai panutan. Barangkali saya, kalau memang kita ingin menerapkan itu, hindari kerumunan, kasih satu aturan Pak, sebagai acuan kami. Kalau bisa jaga pesta, tapi dengan syarat begini, tinggal sediakan makanan, datang undanganmu, berikan pulang, selesai. Nah, begitu. Jadi barangkali itu tambahan. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bisa mempertegas tentang 4M ini Pak ya, terkait dengan salah satunya itu dari kerumunan, jadi pesta dan hiburan. Insya Allah
saja Pak ya, karena sudah diucapkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya,